warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-safi'u fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhabal anhumur rajasa wa tahhar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baru saja menyelesaikan ibadah bulan Ramadan dengan penuh hikmah dan kebersamaan. Keadaan yang terasa nikmat di balik persatuan yang indah. Kita dapat bersatu merayakan hari raya Idul Fitri. Subhanallah, momen yang sangat indah dan mengesankan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga pada masa mendatang umat Islam mampu menemukan solusi yang dapat menyatukan kita dalam penentuan awal dan akhir bulan yang mengandung syiar besar umat Islam seperti sekarang ini. Persatuan sangat kita butuhkan jamaah sekalian, utamanya di dalam menghadapi deretan permasalahan umat yang demikian panjang, seperti munculnya aliran-aliran sesat yang semakin membodohi umat, karena ternyata ada orang yang bisa menelpon Allah secara langsung untuk sekedar menanyakan kapan hari raya. Ditambah lagi dengan keterpurukan ekonomi yang justru diperalat oleh tangan-tangan hitam untuk korupsi dan manipulasi. Tapi justru penanganannya yang tebang pilih menjadikan kondisi semakin memprihatinkan. Hal ini adalah kita bisa cermati masalah-masalah lain seperti masalah keluarga, lembaga paling penting dalam bangunan sebuah masyarakat, hari ini juga menghadapi krisis yang luar biasa. Banyak keluarga yang menghadapi kekisruhan, mulai dari perpecahan suami istri yang dibalut kabut pengkhianatan dan perselingkuhan, hingga persoalan anak yang terjebak dalam beragam penyimpangan perilaku seperti pergaulan bebas, tawuran, serta kekerasan dan bully yang justru dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Banyak keluarga hari ini menempati rumah ibarat seperti di hotel saja, hanya untuk bermalam tanpa perlu peduli dengan penghuni kamar lainnya. Atau ibarat pengunjung rumah makan yang memesan makanannya sendiri tanpa perlu berinteraksi dengan pengunjung yang lain. Yang lebih mengerikan lagi jamaah sekalian, apabila
jika ayah dan bunda sudah tidak peduli lagi dengan pendidikan tauhid, penguatan ibadah dan karakter akhlak anak-anaknya, sungguh hal ini telah hilang dan sirna makna sebuah keluarga jika rumah sudah sedemikian adanya. Sementara di tengah umat ini terjadi pula krisis ukhuwah dan persaudaraan. Hanya karena persoalan sepele kadang meruncing hingga perseteruan berkepanjangan. Lebih miris lagi jamaah sekalian, jika sudah tiba tahun politik, maka dengan entengnya kita nistakan saudara seiman. Bahkan agama ini pun dijadikan bahan olok-olok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaannya kini adalah, apa penyebab semua ini? Mengapa awan kelabu permasalahan yang menumpuk masih merundung kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya jawabannya sangat jelas, yaitu karena kita jauh dari cahaya dan pelita. Dan semakin kita menjauh dari cahaya dan pelita ini, maka semakin jauhlah kita dari jalan yang benar. Semakin dalam pula kita terjebak dalam lorong hitam kesesatan dan kesengsaraan. Saudaraku, cahaya itu adalah Al-Quran. Pelita itu adalah As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Jika manusia menjauh dari cahaya dan pelita ini, maka panah-panah beracun syaitan dan hawa nafsu akan menancap pada jiwanya begitu mudah, sehingga membuat ia kehilangan kewarasan imaninya, menjadi gila terhadap dunia, kehilangan kendali diri, dan akhirnya takut terhadap kematian, karena kematian akan membuat dia meninggalkan kenikmatan semu dunia yang fana ini. Saudaraku, kondisi inilah yang membuat musuh Islam hilang rasa segannya kepada kita. Tidak takut lagi untuk menzalimi saudara-saudara kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan, yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufuqin kama tada'al akalatu ala fas'adiha. Hampir tiba waktunya seluruh bangsa akan mengepung kalian dari berbagai penjuru, seperti orang-orang yang makan mengerumuni piring makanannya. Qalu min kalatin bina yaumain. Para sahabat bertanya, apakah karena sedikit kami hari itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum dzalikal yauma katsir walakin guthaun ka gutha'is sail. Justru jumlah kalian pada saat itu banyak, namun kalian hanya bagaikan buih dan sampah yang dibawa oleh banjir. Tuntaza'ul mahabatu min qulubi 'uduwakum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Rasa takut telah dicabut dari hati musuh-musuh kalian, dan di dalam hati mereka diletakkan yang namanya al-wahn. Qalu wa mal wahn. Mereka bertanya, apa itu al-wahn Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu sebuah penyakit cinta dunia dan takut mati. Di dalam hadis lain jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-ainah, dengan cara riba, atau kalian hanya mengikuti ekor-ekor sapi pembajak sawah dan telah ridho merasa cukup dengan semata bercocok tanam
sehingga kalian meninggalkan jihad, maka niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah kondisi ini jamaah sekalian menyurutkan langkah kita? Apakah kondisi ini kita membuat pesimis? Tidak, sekali lagi tidak, saudaraku. Justru kondisi ini seharusnya mendorong kita untuk bangkit, memacu diri kita untuk kembali memberdayakan semua potensi umat yang tersedia. Kita tidak boleh terlena dalam jebakan musuh-musuh Allah. Justru Allah Ta'ala menyeru kita untuk bangkit melawan mereka dengan Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran. Langkah pertama yang harus diayunkan adalah al-jihadil Quran. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir itu, dan berjihadlah dengannya, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Berjihad dengan Al-Quran jamaah sekalian bermakna belajar membacanya dengan benar, secara sungguh-sungguh, menggelorakan semangat tilawah Al-Quran di segala tingkatan dan semua kalangan tanpa terkecuali. Al-jihadu fil Quran bermakna melahirkan penghafal-penghafal Al-Quran, hafidh dan hafidhah dengan usaha yang sungguh-sungguh, sehingga Al-Quran bersemayam di dada mereka, terdengar dari lisan-lisan mereka, dan berwujud dalam amalan keseharian mereka. Berjihad dengan Al-Quran bermakna usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk mentadabburi Al-Quran, menyelami kedalaman maknanya, menghadirkan hati ketika membacanya dengan penuh kehusuan. Al-jihad bil Quran bermakna perjuangan menerjemahkan Al-Quran di dalam kehidupan kita, mengamalkan dan menegakkan hukum-hukum Allah di dalamnya. Jika lisan kita harus benar melafalkan ayat-ayatnya, maka raga kita pun harus benar melaksanakan ayat-ayat itu. Berjihad dengan Al-Quran, saudaraku, juga bermakna berdakwah dan menyampaikan ajaran Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Intinya, saudaraku yang dimuliakan Allah, berjihad dengan Al-Quran adalah jihad yang besar. Sebab inilah yang akan mempersiapkan lahirnya khairu ummah, umat terbaik yang akan menegakkan dinul Islam dan kepemimpinan Qur'ani, serta membawa kemaslahatan dan ketentraman bukan saja bagi umat Islam, tapi bagi seluruh alam semesta, sebagaimana yang telah dicatat di dalam sejarah dengan tinta emas sejak generasi sahabat hingga berabad-abad lamanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, umat dengan karakteristik seperti ini tidak lahir dengan sendiri, atau bahkan tidak bisa lahir hanya dari satu proses pengajaran atau pendidikan yang biasa-biasa saja, sebagaimana yang umum di kalangan umat Islam sejak beberapa abad terakhir ini. Khairu ummah lahir dari sebuah jihad bil Quran yang tentu saja dilakukan dengan penuh kesungguhan, intensif, menyeluruh, integral, berkesinambungan dan tanpa batas akhir, kecuali hanya pada saat ajal menjemput. Hal inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Pembinaan dalam segala situasi dan kondisi, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat beliau SAW dan para salafus salih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu dari tempat ini, dari mimbar ini, kita ingatkan kepada pemimpin bangsa ini, hendaknya Anda semua bertakwa kepada Allah di dalam mengurus 280 juta hamba Allah di negeri ini.
Dengan otoritas kekuasaan Anda dapat melakukan dan memimpin rakyat menuju kebaikan, menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka jalankan kekuasaan dengan adil, bersihkan perilaku keji dari masyarakat, berantas korupsi dengan sungguh-sungguh, dimulai dari diri dan keluarga Anda, kroni Anda, partai Anda secara total. Pilih dan angkat pejabat yang ahli dan amanah, bukan mengangkat mereka karena perkoncoan dan kong kali kong, agar rakyat ini sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman, As-Sunnah sebagai penerang. Jika tidak, maka kesengsaraan sudah menunggu kita, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Allah mengingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari pengeringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit dan akan kami bangkitkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kepada para muslimah, harapan kebaikan bangsa ini juga bertumpu kepada Anda. Baik buruknya umat ini ada di tangan Anda, maka jagalah kehormatanmu, kenakanlah hijabmu dengan benar. Jangan hanya sebatas fashion, hanya mengikuti mode, sehingga menjadi ajang pamer aurat dari bentuk yang lain. Kepada Anda segenap istri, jadikan pelabuhan hati bagi suami Anda, tempat berlabuh dan melipur lara. Jadilah al-wadud, istri yang cintanya buat suami sejati karena Allah. Taatlah kepadanya dalam ketaatan kepada Allah. Kepada Anda, anandaku, wahai para pemuda, harapan umat dan bangsa, jadilah pemuda yang beriman, yang tangguh. Tirulah pemuda Ashabul Kahfi, yang tidur mereka pun dapat menggetarkan musuh, karena mereka adalah innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jangan terperdaya oleh tipu daya setan, sehingga masa muda kalian hanya diisi dengan hura-hura. Waktu kalian habis untuk sekedar memegang gadget-gadget kalian. Ingatlah bahwa semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Hiasi masa mudamu dengan Al-Quran, baca, telaah, hafal dan amalkan, maka niscaya kalian akan menjadi pemuda paling bahagia di dunia dan akhirat. Dan kepada para ayah dan bunda kami, para abi dan ummi yang dirindu, hadirlah dalam hari-hari dan dalam jiwa buah hati Anda. Hadirlah dengan Al-Quran, hadirlah dengan cinta sepenuh jiwa mengantar mereka menjadi pejuang-pejuang Islam sejati. Tahukah Anda bahwa buah hati kita kadang menangis dalam hati karena kelakuan kita yang buruk, karena kata-kata kita yang kasar, atau karena tidak hadirnya kita pada saat mereka butuh dan rindu kepada kita. Basuhlah air mata jiwa mereka dengan senyuman, belai hati mereka dengan tilawah Quran. Hidupkan dalam sikap mereka kelembutan dan ketawaduan Abu Bakar As-Siddiq. Bangkitkan pada jiwa mereka semangat dan ketegasan Umar bin Khattab. Gelorakan pada jiwa mereka jihad pejuang Khalid bin Walid. Cemerlangkan pikiran mereka dengan kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Tumbuh suburkan empatinya dengan kedermawanan Utsman bin Affan. Dan bangunlah kelembutan jiwa mereka dengan sifat hikmah dan kebijaksanaan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ajma'in. Kepada para ustadz kami, alim ulama, guru dan panutan kami, pembimbing hati dan jiwa kami, ketahuilah bahwa kami mencintai Anda sekalian hanya karena Allah semata. Maka bersikap teguhlah di jalanmu, pandulah kami dengan ilmu Allah yang dikaruniakan kepadamu. Yakinlah bahwa umat ini berada di belakangmu, menyokong dakwah yang kau tebarkan dan
paling utama, bahwa Allah di atasmu akan selalu membimbing dan mendorongmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah mata rantai kebaikan yang hendaknya tidak terputus dengan berakhirnya bulan suci ini. Ramadan ibarat kepompong bagi ulat. Ulat yang ingin berubah menjadi kupu-kupu, maka ia pun memutuskan untuk berpuasa. Ulat yang berhasil menempuni kesunyiannya dalam kepompong, kelak ia akan terbang menjadi kupu-kupu yang cantik dan menawan. Puasa ala ulat adalah cermin buat kita, bahwa puasa yang sejati harus melahirkan sosok muslim baru yang lebih baik, lebih mempesona, lebih banyak menebar manfaat. Ramadan adalah tempaan karantina khusus dan universal. Di dalamnya seorang muslim benar-benar menempa dirinya. Maka bila ia sukses mengikuti segala rangkaian ibadah Ramadan, ia terjamin istiqomah seumur hidupnya. Maka dari sikap istiqomah inilah jamaah sekalian kelak yang akan menghantarkannya ke surga. Saudaraku kaum muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Akhirnya marilah kita semua menundukkan hati dengan penuh harap kepada Allah, memanjatkan doa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-imana wal hikmah wa awzi'hum an yashkuru ni'mataka allati an'amta 'alaihim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik muthnina biha qabiliha wa atammaha 'alaina. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man khadala al-muslimin wahlikil kafiri wal musyrikin a'da'a ad-din waj'alna minas sabirin waj'alna minal muflihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.